kelihatan lagi? Mau izin Pak sambil berdiri biar kelihatan karena saya lumayan agak pendek. Ini nanti kelihatan ya? Kelihatan ya? Kalau nama tadi sudah disampaikan Eka Sulistiana, asli laki-laki. Nah, karena biasanya orang nyebut Eka Sulistiana, loh kok lanang kan itu ya. Asli laki-laki, kelahirannya sudah juga lumayan cukup tua karena sudah 75, lahirnya maksudnya 75 tahun. Tahun 75 ya, dibalik-balik nanti salah. Kebetulan pagi ini diberi amanah untuk bisa sharing dengan kalian semua. Kalian semua, kalau saya anggap ini anak Pak. Soalnya kebetulan garap saya juga barusan lulus dari SMA gitu ya. Masih kuliah gitu. Dan kalau rumah juga di Blitar saja, tidak jauh. Cuman hari-hari saya tertinggal di Gunung Kidul, jadi masih sering pulang. Dan kebetulan yang membawa saya ke sini juga, alhamdulillah itu juga sebuah berkah yang luar biasa. Bisa sowan ke sini, bisa sharing, bisa berbagi, dan juga bisa silaturahmi. Jadi mudah-mudahan nanti memperpanjang umur dan rezeki, insya Allah. Dan kalau kenal awal dengan siapa, saya kenal dengan Mas Andri, tapi jangan panggil Mas. Kalau sekarang kan Pak nih, kalau saya Mas. Dengan Mas Andri itu juga sering berbagi dengan beliau, sering sharing terutama terkait dengan bahasa Jawa. Kalau saya wong Gunung Kidul, wong Yogyo, ari-ari ning kono kok nek basa Jawane ilang kan enggak bagus ya. Itu salah satu bagaimana kita melestarikan budaya. Itu cukup ya? Cukup. Lah kebetulan pagi ini saya harus menyampaikan sesuatu. Dan mungkin jenengan melihat saya bacaannya kok lucu ya, kan gitu ya? Bacaannya kok lucu. Oh enggak? Lucu lawak soalnya dengan lucu. Ya. Minimal apa yang saya pakai ini nanti yang akan saya bicarakan. Apa yang saya pakai ini nanti yang akan saya bicarakan. Dan ini menjadi tugas saya sebagai Sekretaris Dewan Kebudayaan dan Kesenian Kota Blitar untuk bisa menyampaikan apa sih sebenarnya yang saya pakai ini. Dan ini berprosesnya nanti juga lumayan panjang. Dan Mas Andri juga ikut berkecimpung di sini. Ya maksudnya ikut berkecimpung rakyatan ditolak Mas ini, yuk jagungan bareng gitu maknanya dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak usah saya Pak sebenarnya. Beliau saja cukup untuk ngomong tentang ini gitu. Sebenarnya, tapi wah nggak pantas Pak gitu. Jadi, tapi untuk bisa sebelum menuju ke bagaimana nanti ini ada satu hal atau tugas yang lebih berat sebenarnya. Karena saya harus bisa menyampaikan sesuatu yang lebih dari itu. Kalau tadi kegiatan ini karena salah satu aktivitas dari P5 kebetulan tema yang diambil apa tadi? Kebinekaan. Nah, kebinekaan itu unsurnya apa saja kira-kira? Elemen kunci untuk bisa mencapai kebinekaan global kalau nggak salah ya. Ya, kuncinya apa coba? Pernah dibaca atau pernah seret baca atau bagaimana? Belum. Ada 3 poin penting yang jelas: mengenal dan menghargai budaya. Kuncinya mengenal dan menghargai budaya. Satu. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Nanti nek muncul pertanyaan harus bisa loh ya. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ada 3 itu saja. Poinnya adalah bagaimana kita menghargai budaya. Budaya itu apa sih kan itu akhirnya? Budaya itu apa? Budaya apa ya? Jenengan kalau ke sekolah itu prosesnya bagaimana? Naik bis, terus ada proses apa di sini? Berjalan kaki, yang menggerakkan jenengan untuk bangun, yang menggerakkan apa itu?
Niat, oke. Yang memunculkan niat, ya Allah berarti ini jamin kudu sekolah dan lain sebagainya. Terus setelah jenengan sampai di sekolah mengikuti pelajaran dan lain sebagainya, mencoba untuk merangsang apa di situ? Pikiran. Harus muncul apa namanya? Keinginan. Terus muncul ide, muncul gagasan dan lain sebagainya. Jadi budaya itu adanya ide, adanya gagasan, terus apa lagi? Wah, nanti di sini ya. Nah, dengan adanya itu, maka sebelum kita nanti mencapai sebuah makna budaya itu apa, kita coba yuk, karena temanya lumayan apa ya? Lumayan menarik sih. Kalau boleh saya ngambil judul yang muda yang berbudaya. Karena apa? Budaya itu kuncinya di panjenengan semua nanti. Setelah iki wis tuwa, ya, sing iki wis tuwa, kesini kan gak akan semakin muda. Ya, tua selesai. Jadi nanti yang muda yang harus melanjutkan dan melestarikan budaya itu. Ngaten nggih? Nah, berarti apa? Bagaimana kita meneguhkan jati diri? Nah, jati diri kita itu seperti apa? Jati diri itu apa sih? Jadi berarti pohon diri awak, berarti jati diri awak pohon jadi diri. Apa kira-kira? Fitrah manusia terus. Nah, oke. Jadi jati diri kalau secara harfiah pengertiannya adalah fitrah manusia yang mengandung sifat dasar yang diberikan oleh Tuhan dan merupakan potensi yang dapat memancar dan ditumbuh kembangkan. Ini ada berapa jumlahnya? 50, 100? 120. Masing-masing saya yakin punya potensi yang berbeda-beda. Nggak mungkin sama. Mirip-mirip sedikit oke lah, tapi pasti berbeda. Allah sangat luar biasa ya. Karena setiap makhluk yang diciptakan pasti punya keunikan. Nah, kira-kira katakanlah nanti Acak panggil satu ya. Kira-kira berani nggak untuk mengungkapkan potensi yang ada di panjenengan apa? Atau malah, Pak, saya masih bingung Pak, potensi saya itu apa? Nah, berarti sudah kelas berapa? 11 itu berarti kelas 2. Sebentar lagi kelas 3. Sama. Ketika anak saya seusia ini ditanya potensimu opo, itu bingung. Berarti ada yang salah? Enggak. Masa-masa inilah masa-masa untuk mencari jati diri. Udah ketemu? Belum ketemu. Cara menemukannya bagaimana? Di buku Pak, gitu. Ya dengan baca boleh, tapi kan nggak bisa hanya dengan baca ya. Terus jati diri adalah siapa kita sesungguhnya. Jadi aku ki sopo loh. Pernah bertanya pada diri sendiri. Terus ada jawaban. Oke. Ada nur ilahi. Kalau itu nur ilahi dan bagaimana nanti mungkin konteksnya biar Bapak Ibu yang lebih paham tentang ini ya. Kalau saya nanti malah beda-beda nanti ya. Nah, yang berisikan sifat-sifat dasar manusia yang murni dari Tuhan, yang berisikan percikan sifat ilahi dalam batas kemampuan insani yang diberikan sewaktu lahir. Dasar manusia lahir itu sudah dirembuskan bahwa jati dirimu adalah ini. Dan sifat ilahi nggak ada yang jelek, nggak ada sifat ilahi jelek itu nggak ada. Berarti manusia lahir membawa sifat baik. Ketika kok enek sing minggo, ya kan? Lahir kan baik ya, nggak ada lahir nggak baik. Karena sifat ilahi tadi, nur ilahi yang dihembuskan. Kok enek sing minggo berarti ada hal yang harus dibenahi, ada sesuatu yang salah. Makanya bagaimana kita menemukan jati diri biar sifat baik tadi selalu melekat di pribadi kita.
Lah carane piye, Pak? Carane piye, Pak? Aja ngomong ae. Monggo ngapunten, Pak, lanjut. Nah, jati diri dengan identitas sama enggak? Bedanya gimana? Ayo, jati dan identitas, Pak, gitu ya. Pernah baca dengar cerita wayang Bimo Suci? Pak Andri bagaimana? Oh, Romaya. Ya. Bima tahu? Siapa? Tokoh dari Pandawa 5. Anak keberapa dari Pandu? Anak kedua. Ya. Bima Suci itu atau Dewa Ruci itu salah satu cerita atau sempalan cerita di pewayangan yang itu intinya adalah penemuan jati diri. Kalau panjenengan masih bingung jati diriku siapa aku, coba sesekali YouTube itu yang dilihat yang kayak gini, ya. Sesuatu yang dibaca gak hanya yang dilihat drakor, kan gitu kan? Drama Korea gitu. Terus nanti ada biasanya kartun, novel, ya sesekali lah baca yang terkait dengan ini. Bimo itu atau Bima itu ketika menemukan air Perwitosari, Mas ya. Perwitosari itu tidak mudah karena dia awalnya dihapusi kan gitu. Dihapusi oleh siapa? Resi Durna kan itu, suruh nyemplung ke samudra. Kalau manusia kan nyemplung ke samudra kok ya mau. Karena apa? Begitu dia tunduknya, begitu dia santunnya kepada guru. Karena Resi Durna itu adalah gurunya Bima. Siapa yang nyenggol Durna, siapapun itu mesti Bima berani dan akan dilawan. Tawaduknya seorang murid terhadap guru. Begitu tawaduknya meskipun diakusi, maksudnya diakusi itu nengkono kan kalau kita katakanlah, "Nduk budal rono, engko mulih nggawa iki." Belum tentu jenengan budal. Bima berangkat dan dia menemukan jati dirinya di situ. Poinnya adalah apa kira-kira? Poinnya adalah sering mendengarkan Gus Idam. Di YouTube apa yang disampaikan Gus Idam yang harus kita garis bawahi adalah cuma satu, dekengane pusat. Untuk bisa mencapai dekengane pusat itu kok engko Blitar pusatnya di kantor kota, bukan. Pusatnya kan ya belakang kita siapa kan gitu kan. Nah, ST-nyel gitu ya. Cuman hal apa antara kenapa saya menyampaikan ini terus gandengannya sama Bimo? Satu kuncinya, bagaimana kita harus bisa berbakti pada orang tua, berbakti pada guru. Itu untuk bisa mencapai budaya kan gitu. Gus Idam pun pesenan arep murosalmu kaya apa, arep nakalmu kaya apa, selama ning wong tua karo gurumu isih iso tawaduk, isih iso berbakti, maka nakalmu ini nanti pasti akan kembali ke jalan yang benar. Nek wis nakalmu kebablasan ya wis bablas lah nek gitu loh. Bukan berarti ayu nakal, enggak gitu loh. Berarti ayu nakal enggak ya. Untuk bisa mencapai bagaimana kita menjadi manusia yang berbudaya, untuk bisa mencapai bagaimana kita menjadi insan yang berbudaya, dua hal itu dulu. Bektio karo wong tuwa, bektio karo guru. Carane bekti piye Pak? Lah, malah carane bekti takok lha iku dawa gitu ya. Oke, intinya itu bahwa identitas yang sudah terbentuk cenderung stabil dan unik, di mana tidak ada dua orang dengan identitas yang sama persis, kembar sekalipun. Jajal kalau jenengan nanti ketemu yang kembar itu terus jenengan sawang, pasti akan ada bedanya. Pasti, entah itu sekecil apa pasti ada bedanya. Minimal sifat, ya, sing siji sabar, sing siji penyayang, kan gitu ya. Sing siji rada seneng dolan, sing siji seneng nang omah, itu pasti ada bedanya. Nah, itu jati diri dan identitas. Maka lanjut Pak. Nah, ini bagaimana tadi kan bagaimana kita mencari jati diri?
bingung Pak kan gitu ya. Coba, sudahkah kita tahu bahwa bagaimana sih karakter kita? Sampai sudah bisa menilai diri sendiri belum? Nek aku ki sabar, aku ki beralasan belum? Wah ya harus dicoba. Ya, aku ki jadi sabar nggak sih? Aku ki termasuk pemarah nggak sih? Sebenarnya aku ki termasuk penyayang nggak sih? Gitu. Jadi kenali karakter. Yang kedua, ketahui hasrat dan keinginan. Sudah punya cita-cita? Wah. Terus bagaimana? Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cari tahu kemampuanmu. Sudah kelas 12 kira-kira jenengan mampu seperti apa? Wes pokoknya budal mulai sekolah wes itu ya. Yang ketiga, sharing dengan orang terdekat. Sudah punya orang terdekat? Nah, ya, orang terdekat ngapunten, orang terdekat bukan berarti pacar, bukan berarti karena nggak boleh kan? Boleh. Jadi orang terdekat itu bisa kakaknya, bisa adiknya, sharing dengan orang yang lebih senior. Sharing itu menceritakan segala hal yang menjadi keinginan panjenengan, menjadi kegunaan panjenengan, menjadi kegelisahan panjenengan. Dan cari orang terdekat itu orang yang benar juga. Ojo sing salah jadinya teman. Refleksi hubungan. Maksudnya refleksi hubungan itu pernah nggak berpikir bahwa aku itu karo masku kok kerep geger yo. Aku itu karo adikku kerep gelut ya. Pernah nggak merefleksikan hubungan seperti itu? Gelutnya terus bertengkarnya itu karena apa? Karena rasa sayang atau karena memang usil ya. Satru kan gitu ya. Yang terakhir, pahami masa lalu. Pahami tapi tidak untuk diingat-ingat. Masa laluku kayak apa ya? Jadi SMP dulu saya gimana, SD dulu saya gimana. Jangan hanya lihat fotonya. Oh yang dulu kok gemuk, sekarang kurus, enggak gitu. Tapi merefleksikan satu aktivitas. Ketika SMP dilalah, SD DC kok juara siji terus, SMP kok juara siji terus loh. Nengman kok berkurang. Ada apa? Gitu ya. Oh dulu kok diutus orang tua kok selalu berangkat. Oh gini, saiki kok kerep kosak enek PR kan gitu ya. Dulu mengerjakan PR atau apa sregep, saiki mergo wis gedhe wah sik repot. Kan gitu. Biasanya kalau anak saya gini, "Le pundutno kae, sik." Cukup satu kata, sik. Sik. Dan ini saya yakin yang ada di sini pun juga pasti ada hal yang seperti itu. Kemudian yang harus kita garis bawah adalah sejak kapan aku sibuk mencari tahu tentang siapakah aku, mengapa aku ingin tahu, apakah itu perlu. 3 pertanyaan itu jenengan jawab sendiri, bukan orang lain yang jawab. Maka perlahan-lahan jenengan akan ketemu jati diriku sebenarnya bagaimana, aku sebenarnya siapa. Pernah baca puisinya Chairil Anwar yang judulnya Aku? Nah, pernah tapi yang aku belum. Nah, coba nanti dicari. Chairil Anwar judulnya Aku. Chairil Anwar menyampaikan bahwa aku adalah binatang jalan kan gitu. Dari kumpulannya yang terbuang, baru aku lali. Itu ada maknanya. Kenapa? Dia sudah menyadari bahwa dirinya adalah kumpulan orang-orang yang terbuang. Bukan bermakna harfiah bahwa dia terbuang, bukan. Tapi zaman itu yang namanya seniman, yang namanya budayawan tidak begitu dihargai oleh orang lain, maka dituangkan dalam puisi. Nah, itu salah satu contoh. Terus gue sampai neng omah, aku adalah aku. Anak yang terbuang kan diketahui Bapak Ibu sampean ya kan? Itu. Jadi kenali karakter itu atau untuk mencari jati diri itu kita awali dengan mengenali karakter. Coba karaktermu adalah anak yang bagaimana? Penurut, pemberani, minimal itu. Penurut, pemberani, rodok males-males titik, rajin ya. Nah,
penuh kasih sayang. Nah, itu kan pasti akan ada. Nek bingung, tanya ke temennya, tapi teman dekat. Teman dekat itu adalah teman yang bisa membantu kita, bukan yang menjerumuskan kita. Jadi aku ini piye toh? Enggak apa-apa tanya seperti itu. Oh, awakmu termasuk dablek, awakmu nanti akan ada yang menyampaikan seperti itu. Terus dikembalikan pada diri sendiri. Apa benar sih aku dablek? Apa benar sih aku sregep dan lain sebagainya. Nah, betul Pak, lanjut. Nah, sulit ketemu jati diri itu kenapa? Tadi kan ada, sudah ketemu belum? Kenapa sulit kan itu ya? Kenapa sih kok sulit? Jarang atau bahkan tidak pernah main tim. Apa itu? Meeting. Wah, berarti gak ngantuk ya. Alasannya ngeles sih gak iso. Apa itu maknanya? Menghabiskan waktu dengan diri sendiri. Bukan berarti terus neng jero kamar meneng, bukan. Ya. Jadi sesekali tolong menghabiskan waktu dengan diri sendiri itu merenung ya maknanya. Merenung dalam satu hari. Sebenarnya ada waktu yang istimewa, ada waktu yang istimewa, dan mestinya anak-anak man bisa melakukan ini, dan mestinya harus melakukan ini untuk me time. Punya berapa waktu yang harus menyendiri panjenengan? 5. Ya kan? Muslim berarti ada waktu yang itu dikhususkan oleh Allah untuk kita bisa. Nah, pernah digunakan? Toh Pak kok digunakan kadang bolong? Astagfirullahaladzim. Kalian ini gitu ya. Kesukaan karo bapak ibu guru, jajal mau karo aku toh. Oh ya Pak. Nah, ini makna kejujuran kan gitu. Kita jujur tidak memalukan kok. Ketika jujur sudah oh iya toh, jujur tapi salah, yuk kita benahi. Berarti ada 5 waktu yang bisa kita gunakan untuk kita bisa merenung. Belum digunakan? Oke lah, mulai besok digunakan. Ya, untuk bisa mencari jati diri, dan itu sangat indah waktunya. Itu sudah waktu khusus yang sudah diberikan jatah oleh Allah untuk kita. Mestinya kita nikmati, mestinya itu kita gunakan. Umat lain nggak ada, sudah diberikan waktu 1 hari 5 kali ya, paling 5 menit sampai 10 menit kan. Tapi kan kalau dengan HP bisa 2 jam sampai 3 jam kan gitu. Gusti ini saya HP apa sopo gitu kan. Terus ketergantungan dengan orang lain. Kalau kita terlalu tergantung dengan orang lain, maka itu ciri-ciri yang kita tidak bisa mandiri. Arep budal sekolah ngenteni kancane, didalah kancane orang budal mergo gering, melok gering pisan. Enggak berangkat. Salah satu contoh ketergantungan. Oleh tugas ngenteni kancane dinamu wis urung melu urung kan gitu ya. Itu ketergantungan namanya. Ya, itu mulai dikikis pelan-pelan. Gak mungkin dong nanti nek cewek ketergantungan sama cowok oke. Engko jangan sekarang, nanti kalau sudah saatnya ya kan. Cowok kok tergantung, wah beban berat nanti bagi orang lain. Karena dia harus bertanggung jawab pada mudah terpengaruh orang lain. Kalau kita sudah punya jati diri, kalau kita sudah menemukan diri kita siapa, maka kita tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh orang lain. Kita punya keteguhan. Wes yo dolan ning Blitar, wayahe iki malam Minggu. Apa? Balapan berhubungan kan itu ya. Wes gampang ketir kan kancane kan gitu. Terus membiarkan orang lain mengubah kita. Bagaimana orang lain mengubah kita? Ya itu tadi. Wis biasa neng omah, malam Minggu yo neng omah, quality time dengan orang tua dan saudara. Ya toh, dijak metu wah tidur loh. Neng gone kono tibae. Nah, itu. Yang terakhir adalah kebanyakan melihat kehidupan orang lain. Jangan nek Farel lagunya apa? Ojo bandingke. Boleh membandingkan dengan orang lain tapi makna
positif. Kalau kita melihat orang lain dengan arti negatif, maka itu buang jauh-jauh. Oh nyawangkai kok juara siji terus ya. Oh kok nyawangkai kok prestasinya bagus terus ya. Apa sih yang bisa saya lakukan agar bisa seperti dia? Itu, berarti untuk bisa menemukan jati diri kita, minimal 5 hal ini itu harus bisa kita singkirkan. Kemudian yang 5 hal yang di depan tadi yang harus kita lakukan. Lanjut Pak. Nah, kita itu bisa dikatakan kalau 5 tadi itu kita lakukan, maka kita akan menjadi krisis identitas. Khawatir ketika saya tanya jati diri kita apa ya, belum tahu. Kemungkinan apakah kita nanti akan krisis identitas? Ya. Kalau di negara kita, lah ini kita masih ngomong diri sendiri ya. Kalau nanti kita ke negara, ke lingkungan itu, ketika saya tanya identitasmu apa? Oke, belum. Identitas Manlingi apa? Sini yang punya visi dan misi kan? Nah, tak takoki visine apa Manlingi? Visinya apa Manlingi? Ayo. Sudah 2 tahun di sini nggak ngerti visinya Manlingi. Apa? Oke. Berarti untuk bisa menentukan dan mengetahui jati diri, visi hidupmu apa? Ya kan? Saya lulus dari Manlingi mau kemana, nanti ingin menjadi apa, berarti saya punya tujuan hidup untuk kesini. Itu namanya visi. Dan itu adalah menuju ke jati diri. Misi itu bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi, kan gitu. Oke, PR-nya adalah visi Manlingi apa, terus visi pribadiku apa, maka nanti akan ketemu jati diriku siapa. Terus ketika kita dikatakan orang yang krisis identitas, itu yang seperti apa atau karena apa? Jati dirinya lemah sehingga mudah dipengaruhi oleh faktor lain, apalagi itu faktor eksternal. Untuk memperkuat adalah kuatkan internalmu, kuatkan pribadimu, kuatkan imanmu, kan gitu ya. Itu. Terus kesulitan menjelaskan tentang dirinya kepada orang lain. Oke? Tadi kan saya tanya jati dirimu siapa ya? Bingung. Nah ini alamat ini krisis identitas ini ya. Terus yang kemudian setelah itu maka akan kita coba bagaimana nanti pernah merasa yakin nggak dengan diri sendiri? Maka yakinlah dengan dirimu sendiri bahwa kamu itu bisa, bahwa kamu itu mampu. Kalau kita merasa yakin dengan diri kita sendiri, maka krisis identitas tidak akan terjadi. Terus kemudian merasa tidak yakin dengan diri sendiri, merasa kecewa dan bingung akan posisinya di kehidupan ini. Maksud sih jenengan harus bingung dengan posisi, kan enggak? Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Marita Eka Bulansari dari kelas 11A. Pak, izin bertanya. Pak, izin bertanya. Apakah sifat people pleaser atau sifat di mana kita itu kayak terlalu mementingkan emosi orang lain, sedangkan kita tuh tidak peduli dengan emosi kita sendiri, itu bisa mempengaruhi jati diri? Itu aja. Pertanyaan yang bagus, tepuk tangan dong. Apakah yang mementingkan emosi orang lain
itu akan berpengaruh atau mempengaruhi jati diri kita daripada kita mementingkan emosi diri kita sendiri, gitu ya. Oke, ngapain mikir emosi orang lain? Kan gitu. Loh, karena rasa tidak nyaman dengan temannya, mungkin juga kok ini kan gitu ya. Berarti apa? Jawabannya nanti, tapi sudah ditanyakan di depan. Bagaimana kita mencintai diri sendiri, bagaimana kita menghargai diri sendiri. Kita nggak akan bisa menghargai orang lain kalau kita tidak bisa dan tidak mampu menghargai diri sendiri. Emosi orang lain itu boleh kita istilahnya bukannya jangan dipikirkan, tapi ya cukuplah gitu. Maksudnya ketika satu contoh ya, komunikasi kok koncoku nesuan ya, kan gitu ya. Ya sekali, 2 kali, 3 kali kita coba berbaik hati. Kalau yang keempat kali ya cukup berteman. Cukup berteman baik, tapi tidak terlalu dekat untuk bergaulnya. Ya, karena apa? Nanti emosi orang lain kita akan ikut ke emosi dia. Maka jati diri kita kan akhirnya ketut. Ya kan? Nah, bagaimana kita menyeimbangkan itu tadi? Tetap berkomunikasi baik, tapi tidak terlalu dekat. Ya kita juga bisa sih katakanlah nanti temennya orang uno dan lain sebagainya, sekali 2 kali kita ajak ngobrol, kita ajak sharing. Kalau memang keempat kalinya tetap seperti itu, ya tetap berteman baik, tapi kita nggak usah sampai terlalu begitu ya. Lanjut. Nah, untuk mengatasi krisis identitas apa yang harus kita lakukan? Saya yakin panjenengan punya keinginan, saya yakin panjenengan punya minat, saya yakin panjenengan punya bakat. Kembangkan itu, tunjukkan itu. Biasanya kan kita mau ya, iso nyanyi tapi arepe tampil isin, ya kan? Bisa punya potensi apa, mau menunjukkan ini izin ya. Buang rasa malumu, tapi jangan malu-maluin. Buang rasa malu untuk hal yang positif. Buang rasa malu untuk menjadi negatif itu nanti naif, ya kan? Jatuhnya kan naif akhirnya. Bukan grup musik loh ya. Ya. Terus pertimbangkan goals kamu. Jadi tujuannya apa sih sebenarnya saya sekolah di Manlingi itu, tujuan saya apa? Apa ya gur mergo ketut kancane, ya kan? Wah, karena teman dekat saya itu sekolahnya di Manlingi. Berarti saya harus sekolah di Manlingi. Ya berarti itu harus diubah mulai sekarang. Apalagi nanti kalau kuliah, jangan sampai ada kata-kata salah pilih jurusan. Karena apa? Kita belum punya goals, belum punya tujuan hidup. Kalau pengen guru kok sekuliahnya bukan di pendidikan, kuliah di ekonomi ya bisa, tapi kan panjang, kan gitu ya. Oke. Terus dekatkan diri dengan support sistemmu. Maksudnya support system itu siapa? Orang tua, guru, senior, ya kan? Yang bisa support dari dirimu siapa? Dekatkan ke sana. Jangan karo wong tuane musuhan. Bisa jaluk sangu musuhan, ya kan? Oke, itu ya. Kita akan teratasi krisis identitasnya. Lanjut Pak. Nah, ini etika adalah refleksi atas kesadaran moral. Etika adalah refleksi dari sebuah kesadaran moral. Gak mungkin di sini tidak diajari untuk beretika. Karena moral adalah bagian dari budaya. Ketika panjenengan sudah ketemu jati diri, maka tidak perlu validasi dari orang lain. Gak perlu kok aku, gak butuh pengakuan karena saya sudah punya jati diri. Iki loh aku gak perlu. Karena orang lain sudah tahu siapa dirimu. Karena kamu sudah kenal siapa dirimu kan. Terus berani melawan arus. Nah ini yang krusial. Berani melawan arus itu bukan berarti ngengkel tanpa dasar loh ya. Katakanlah ini kebijakan sekolah, besok harus iuran sekian. Wah kamu ngengkel, gak iso Pak. Boleh
bukannya tidak boleh, tapi harus ada alasan, harus ada alasan yang mendasar. Maksud melawan arus itu terus melawan arus nek Jalan Merdeka, tahu Jalan Merdeka Blitar ya? Satu arus ke barat terus sampai ngetan ya cekel polisi kan gitu ya. Berarti melawan arus maksudnya adalah melawan arus itu hal yang positif karena teguh pada pendirian. Yang namanya teguh pada pendirian itu ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya jangan sekali-kali melawan arus. Itu nanti endingnya apa? Melanggar hukum, melanggar norma. Oke, wis paham mulai sini. Memiliki tujuan dan arah hidup yang jelas. Sadar akan pentingnya mencintai diri sendiri. Ya kan? Sudah terjawab ya. Jadi sadar bahwa akan lebih bagus mencintai diri sendiri dulu, baru mencintai orang lain. Bagaimana jenengan bisa mencintai orang lain kalau tidak mampu mencintai diri sendiri? Contoh mencintai diri sendiri, perawatan, ya kan? Yo minimal budal sekolah adus, kan itu ya. Budal sekolah adus kan tidak mencintai diri sendiri. Bagaimana orang lain tertarik pada dirimu, ya kan? Ya kalau di sekolah atau di mana ya mencoba untuk berpenampilan yang baik, beretitude yang baik, maka orang lain akan tertarik. Itu cara mencintai diri sendiri. Nah kalau kita menyengsarakan diri sendiri, nggak mungkin bisa mencintai orang lain. Cintai dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Itu kuncinya. Ya, oke. Selanjutnya selalu semangat menjalani hari. Semangat? Nah, gitu. Wes kontrak letru berarti nggak semangat menjalani hari kan gitu kan? Tuh. Semangatnya hari Jumat. Ya, lanjut. Oke. Identitas manusia Indonesia itu bagaimana? Akhirnya gitu ya. Ini tadi terkait dengan jati diri dan identitas diri sendiri sudah ya. Ada yang ditanyakan? Belum, oke lanjut. Budaya itu ternyata membentuk jati diri. Budaya dalam keluarga yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Budaya sekolah antara man 2 melingi, man 3 kunir ya, man 1 telogo itu pasti beda. Budaya sekolahnya pasti beda. Itu adalah jati diri dari sekolah masing-masing. Di negara kita pun juga sama. Blitar punya budaya sendiri, Malang punya budaya sendiri, Tulungagung punya budaya sendiri. Meskipun itu Indonesia, terhadap pribadi akan ada perbedaan. Tapi satu kan, murid siswa man 2 melingi, berbeda-beda tetapi satu. Bhinneka Tunggal Ika. Gampang yo jane. Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Ya kalau diharfiahkan berbeda-beda tetapi tetap satu. Maknanya perbedaan adalah hal yang menyatukan. Ayo biasa. Beda menyatukan tempat. Yuk kita ulas pelan-pelan. Wujud budaya adalah aktivitas, gagasan dan artefak. Ada aktivitas, ada ide, ada bukti, itu budaya. Kemudian akan tercipta sebuah fungsi. Fungsinya apa? Ada batasnya, ada identitasnya, ada komitmennya, ada stabilitas, ada bentuk sikap dan perilaku. Kemudian akan muncul jati diri. Dan identitas kita apa? Kalau identitas bangsa Indonesia apa? Bhinneka Tunggal Ika, terus Pancasila, terus apa lagi? Undang-undang. Ada ya di sini? Oh, ada. Yang jelas ada 3 hal sebenarnya. 3 hal yang hakiki di Indonesia untuk bisa menentukan identitas manusia Indonesia. Yang pertama adalah nilai kebinekaan. Kenapa P5 harus ada kebinekaan global? Nyambung ya sampai di sini ya. Kenapa jenengan dibentuk? Kenapa jenengan harus memahami tentang kebinekaan global? Di P5 masuk tema itu. Karena apa? Karena 3 hal hakiki tentang identitas Indonesia. Kalau zaman saya dulu gak ada P5, adanya P4.
pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ada sekian butir, tidak harus hafal, tapi suruh menghafalkan dulu. Sekian butir hafal, setelah hafal suruh mengamalkan. Sama. Cuma sekarang era milenial namanya P5. Pak Menterinya kan pinter. Nilai Pancasila, terus nilai religiusitas. Ya kan? Di sini Pancasila, religiusitas, kebinekaan, ya kan? Di Mandlingi ini diberikan semua. Jadi identitas manusia Indonesia minimal 3 hal hakiki itu harus jenengan pegang. Alhamdulillah jenengan sekolahnya di Mandlingi. Religiusitasnya juga terus diberikan. Masjidnya ya cedek gitu, sampai lali kan, wayang nggak lupa karena masjidnya dekat. Kebinekaannya jenengan berbeda-beda tetapi tetap satu siswa Mandlingi. Pancasilais, mengamalkan 5 Pancasila. Oke, akhirnya kan tadi yang saya sampaikan pelajaran Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya. Gak usah mulu-mulu kita berbudaya itu mikirnya budaya Indonesia, gak usah. Yang lokal-lokal saja. Karena apa? Budaya lokal menjadi tonggak atau soko gurunya budaya nasional. Berarti yang harus kita lestarikan, yang harus kita uri-uri yang mana? Budaya lokal, kearifan lokal. Enek selamatan, yo melu kadang, ya kan? Berkati kan enak ya. Gitu. Lanjut Pak. Nah, budaya sebuah pengertian. Budaya tadi merupakan sistem gagasan, rasa, tindakan, dan karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan akan dijadikan miliknya melalui tahap belajar. Budaya itu dinamis, budaya itu tidak statis, budaya itu selalu berkembang. Maka tadi ada 3 hal budaya ya. Apa tadi? Lestari. Ya. Aktivitas, gagasan, dan artefak. Berarti ada gagasan, rasa, ada karya, ya kan? Dan itu selalu berkembang. Oke, lanjut. Nah, saya nggak kampanye, tapi hanya model-modelnya gini. Salah satu identitas Indonesia adalah pakaian tradisional. Dan ini satu dari banyaknya budaya di Indonesia. Buktinya Pak Jokowi selama 9 tahun waktu upacara 17-an menggunakan pakaian yang berbeda-beda. Pakaian dari masing-masing daerah. Kita tunggu yang 2024 kira-kira pakai pakaian apa ya? Kan gitu. Yang 2023 terakhir kemarin kan sudah. Nah, Jokowi dengan baju adat atau pakaian tradisional. Cukup kita pahami ini, cukup kita mengerti tentang ini, maka coba nanti kita melestarikan sebuah aktivitas budaya. Di Mandlingi selain seragam ini ada seragam yang lain nggak? Ada seragam identitas nggak? Oh ini, berarti ini identitasnya Mandlingi. Sekolah yang lain mungkin nggak punya seragam ini. Hah? Ada ide nggak untuk memunculkan sebuah seragam identitas yang itu? Gitu. Pelajar P5, pelajar yang nanti ikut P5 berarti ada keinginan untuk ke sana, muncul ide, muncul kreativitas, ya, inovatif kan gitu ya. Nah, terus kaitannya sama ini apa? Oke, pakaian identitas. Kalau tadi kita di awal ada jati diri, ada identitas, berarti pakaian yang kita gunakan mencerminkan itu identitas kita. Gak usah mau cobet di sini ketika lihat ini siswa Mandlingi. Ketika saya menggunakan ini, kayak Pak Eka, bukan gitu. Kayak Wong Blitar. Ketika pakai pakaian ini dimanapun berarti kayak Wong Blitar.
karena ini pakaian identitas. Ini yang akan saya ceritakan. Sebenarnya saya tujuannya ke sini, tapi harus lewat seperti itu tadi. Bendowo, enggak, ini kan seperti ya. Rugi undang saya nanti. Ya, cepat. Karena saya tadi dari Blitar ke sini juga nggak langsung mau ujuk-ujuk mak betutu ting untuk paman ini, nggak, melalui perjalanan yang panjang. Oke, ini contoh bahwa pakaian identitas, pakaian tradisional menjadi salah satu budaya bangsa Indonesia. Pakaian adat itu banyak, tapi kan nggak geger loh. Karena Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaan global tadi menjadi asik, menjadi menarik ketika dalam satu momen tertentu menggunakan pakaian tradisional masing-masing gitu ya. Wah, indahnya Indonesia. Oh no, gak bahagia jadi orang Indonesia ya. Oke, lanjut Bapak. Nah, disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 dan 2 bunyinya begini. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Maka ketika panjenengan bangga dengan bahasa daerahmu, minimal sudah mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945, budayamu, bahasamu kan gitu kan. Ya orang Jawa ya sithik-sithik aja lali Jawa. Nah, di situ ada gambar ngober Candi Gedhog, warisan budaya, dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan. Ya bisa nanti lihat di channel YouTube-nya Kamu Sever. Ini nggak promosi nih ya. Lanjut ya Pak. Nah, identitas ini adalah sebuah perjalanan. Ada sejarahnya. Jadi ceritanya bagaimana kita menggali potensi, bagaimana kita mencari identitas, maka akan terwujud sebuah jati diri. Baju ini awalnya tidak ada. Kota Blitar awalnya nggak punya pakaian identitas, tapi terus kami menggali potensi yang ada, kami mencari sesuatu yang ada. Jadi di Kota Blitar itu ada apa sih? Ada Candi Gedhog. Pernah dengar Candi Gedhog? Candi Penataran, Candi Pala, ya kan? Tuh. Nah, kemudian pada tahun 2018 itu kita ada sebuah ya ketemuan seperti ini. Sarasean dengan sesepuh, dengan dengan tokoh masyarakat membahas tentang folklor yang namanya Joko Pangon. Nah, ngerti Joko Pangon? Folklor tahu folklor? Cerita ya atau cerita turun temurun. Di situ ada cerita atau kisah tentang Joko Pangon. Joko Pangon itu dianggap sebagai orang yang mendirikan gedhog atau cikal bakal gedhog. Tapi ternyata tempat dia yang katanya dibunuh dan lain sebagainya itu ada yang namanya Yoni. Tahu Yoni? Lingga Yoni tahu? Nah, besok kalau dolan ke candi-candi ya, yang Candi Sawentar, yang Candi Prambanan, kebetulan Prambanan. Karena Blitar sudah 1000 candi itu aja sampai nubengi nggak selesai. Nah, ini ada sebuah perjalanan sehingga dari aktivitas ini nanti tahun-tahun ada ya. Kita ada sebuah aktivitas bersama UNESA. Ya, UNESA itu alma maternya Pak Andri. UNESA kita ada aktivitas, kebetulan ada mahasiswa yang ke Kampung Seber, saya ajak untuk mengkaji, nggak mengaji ya, mengkaji tentang folklor Joko Pangon dan temuan Candi Gedhog. Kita kaji bareng-bareng, terus kemudian muncul motif batik yang namanya Puspodagono. Jadi itu sudah kita daftarkan dengan hak kekayaan intelektualnya, ada hakinya. Terus kemudian pada tahun 2022 ke bawah
Nah, kita ada Sarasean hari jadi, waktu itu hari jadi Kota Blitar ke 116 tahun 2022. Pak Sekda berharap Kota Blitar punya pakaian identitas, sehingga orang-orang Kota Blitar kalau kemanapun dengan memakai baju ini itu sudah kuwi wong Blitar. Alhamdulillah terwujud, dan ketika Sarasean itu dibuka langsung oleh wali kota, dihadiri oleh guru besarnya UNESA, Profesor Yuwono kalau nggak salah, ya benar Mas. Profesor Yuwono, kita kaji, kita bahas bareng-bareng dengan orang-orang budayawan, pembatik, kepala OPD, kepala sekolah se-Kota Blitar. Nah, maksudnya apa? Nah itu ya. Terus ini keterangannya. Salah satu motif batik yang dimiliki Kota Blitar yang dikembangkan oleh mahasiswa UNESA pada saat itu program Wirah Desa kayak KKN di tahun 2021 yang kita inisiasi bareng-bareng bersama Kampung Seven. Nah, maknanya Puspodahono itu apa? Kok bisa dipakai sebagai motif pakaian identitas, ya kan? Puspodahono dimaknai sebagai berikut. Puspo itu kembang, dahono api, ya kan? Berarti Puspodahono kembang api, ulang tahun, ya. Bukan seperti itu. Puspo adalah lambang kelembutan. Kalau bunga itu kan lembut, cantik gitu ya. Dan kesantunan. Jadi puspa itu dilambangkan sebagai kelembutan, kecantikan, dan kesantunan. Sedangkan dahana jangan diartikan sebagai kemarahan gitu ya. Kalau kemarahan api tadi, artikan sebagai semangat yang berkobar-kobar, bahwa dahana merupakan lambang ketegasan, kedisiplinan, dan semangat yang berkobar-kobar. Sehingga makna dari Puspadahana adalah karakter wong Blitar yang bermasyarakat, yang santun, punya ketegasan, bersahabat, dan penuh tanggung jawab. Wong Blitar tegas-tegas enggak? Tegas-tegas. Contohnya siapa? Galak mau tegas? Blitar punya Bung Karno, Blitar punya Soekarni. Tahu Soekarni? Ayo, rumahnya mana? Soekarni rumahnya mana? Garut. Tempatnya mana? Lah. Sumber Diren ya. Nah, itu bukti, salah satu bukti. Satu lagi bukti wong Blitar kalau punya ketegasan, punya rasa nasionalisme, rasa patriotisme siapa? Pak Adi, Bung Karno, Soekarni, terus Supriyadi, ada lagi Parto Harjono. Kenal Parto Harjono? Wah, Parto Harjono itu adalah orang yang pertama kali di Indonesia yang mengibarkan sangsaka merah putih. Di mana? Di Monumen Potlot sekarang. Kalau jenengan tahu Monumen Peta, depannya ada Taman Makam Pahlawan, di belakangnya ada Monumen Potlot. Pada tanggal 14 Februari, hari apa? Valentine, Pak, mesti jawabannya ngomong. 14 Februari adalah Hari Cinta Tanah Air yang selalu diperingati di Kota Blitar dengan upacara. Ada tampilan kolosal pemberontakan Peta. Dan tanggal 14 Februari 1945, sebelum 17 Agustus, Parto Harjono mengibarkan sangsaka merah putih yang sekarang menjadi Monumen Potlot, yang diresmikan oleh Jenderal Besar Sudirman pada tahun 1948. Ya, nanti ke sana ya. Jadi orang Blitar itu orang yang tegas, orang yang disiplin, memiliki semangat yang berkobar-kobar. Wih, wong Blitar. Sampai lahir di mana? Blitar. Orang saya aja yang lahir di Gunung Kidul kayak wong Blitar ya kan. Masa laisin karo aku.
Nah, wong Blitar itu orangnya ramah, penuh senyum, ya, suka senyum. Sekaligus memiliki jiwa nasionalisme dan juga patriotisme karena selalu berjiwa merah putih dan penjaga Pancasila. Itu wong Blitar yang tercermin dalam Puspodayono. Jadi kalau wong Blitar wis gawe iki wis gagah, sing gagah gitu. Sing ini enggak gagah karena kurang gede gitu, kurang dhuwur. Jadi intinya motif batik ini punya makna ini, tapi nanti kita petani satu-satu secara kesatuan ini maknanya, tapi secara per motif itu ada maknanya juga. Ada maknanya juga. Lanjut Bapak. Nah ini makna dan filosofi dari motif batik ini. Asalnya dari mana? Kok bisa seperti itu? Motif batik Puspodayono didasarkan dari sirah sakra. Sirah sakra itu bagian dari stela arca atau sandaran arca, ya, yang ditemukan saat ekskavasi Candi Gedog sebagai peninggalan sejarah klasik, sekaligus dipercaya menjadi landasan terciptanya folklor Joko Pangon. Ditampilkan dalam setiap motif yang ada pada gambar di bawah ini, maksudnya gitu ya. Motif-motif ya di samping, maksudnya ini gambar utuhnya. Motif Puspodayono itu gambar utuhnya ini. Cuman yang kita pakai di baju ini, ya, hanya yang tengah ini, ya. Terus sama api, yang lainnya ada di full di udeng. Jadi udeng ini ketika nanti saya lepas terus saya beber, makanya kelihatan adalah rambut putih saya. Makanya saya pakai udeng ben ra ketok nek tuwek tenan gitu. Nah, ini ada apa? Ada Agni, ada Lempotro, ada Ombak Banyu, ada Suluran, ada Waswutah, ada Damar Kambang, ada Pelisir Pesagen, Sekar Tanjung, Prapen, dan ilat-ilat Daono yang menjadi satu kesatuan tidak bisa dipisahkan disebut sebagai Puspodayono. Yang namanya sirah sakra itu yang ini. Ini ada apinya, ini sandaran. Terus ini cakranya di sini, tapi sudah pecah. Terus ini juga api. Ini relief Sekar Tanjung. Relief Sekar Tanjung. Itu. Monggo Bapak dilanjut. Lah, maknanya Agni apa? Dalam motif Puspodayono, api menjadi ikon terpenting untuk memaknai filosofi yang terkandung di dalamnya. Berbeda dengan sirah sakra, api dalam motif Puspodayono memiliki subluk berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Di antaranya atau maknanya adalah simbol sifat manusia. Manusia itu punya sifat molimo, ya, nafsu. Tapi ini kita maknai sebagai simbol Pancasila. Karena apa? Penggagas Pancasila, penggali Pancasila salah satunya adalah Bung Karno. Bung Karno dimakamkan di mana? Di kota Blitar. Maka tidak salah ketika kita munculkan simbol Pancasila itu di motif Puspodayono. Lempotro dan suluran yang ada di tengah merupakan lambang dari elemen tanaman. Manusia dalam hidupnya senantiasa memerlukan tanaman untuk kelangsungan hidupnya. Tanaman juga kunci dari keseimbangan alam. Maka ya kalau lambat laun nanti banyak sawah menjadi bangunan, ya semakin banyak kita memakan bangunan. Ya itu Lempotro. Terus Damar Kambang, Ombak Banyu dan lambang tanah. Ombak Banyu merupakan simbol dari anasir air, dan lambang tanah merupakan simbol dari bumi. Kedua anasir ini merupakan elemen yang saling berkaitan. Tanah yang terkena air akan menumbuhkan tanaman menjadi sumber makanan bagi seluruh makhluk hidup. Maka tidak bisa dipisahkan antara tanah dengan air. Maka tanah airku adalah Indonesia. Tidak boleh dipisahkan antara tanah dengan air. Akhirnya tanah airku adalah Indonesia. Damar Kambang atau damar yang mengampung
pada samudra adalah simbol dat urip atau roh manusia. Ya. Nanti lebih jauh pas pelajaran basa Jawa, Pak Andri ngateni Pak maksudnya opo? Dalang Pak Andri ya. Masuk pada badan wadah atau raga. Menurut kepercayaan Jawa, roh manusia yang masih dalam genggaman Tuhan berwujud seperti damar kambang. Damar itu kayak apa? Ngerti damar itu? Suluh ngerti? Kok saya nggak ono ya? Ublik. Nah, ublik. Nek saya ngomong bian itu salah juga, karena kalau bian itu di sini ublik, kalau coro Jogja nyebutnya Dian. Pak, kalau di sini itu Dian cewek. Gitu. Roh yang mengapung dalam alam sunyo atau alam sepi yang diibaratkan sebagai samudera yang luas. Roh yang menanti fitrah Tuhan untuk melakukan dharma atau menebus karma di dunia atau yang disebut alam padah. Ada dharma, ada roh manusia, ada nur ilah. Nur ilah tadi nyambung kan? Nah, gitu. Lanjut. Wasutah dan simbol raga. Nah, jadi yang ini wasutah ya. Itu maknanya adalah kemakmuran. Bahwa orang-orang Blitar itu orang-orang yang makmur, rumah limpah loh jinawi. Walaupun mungkin masih ada yang di bawah garis kemiskinan, tapi kan nggak banyak. Dalam ragam ini atau wasutah berada dalam 4 wadah melintang, ya, yang mengelilingi punjer atau motif tengah-tengah. 4 wadah tersebut dapat dimaknai sebagai badan wadah atau raga manusia. Motif tengah itu terdiri dari sulur dan api, sulur 3, yang merupakan gambaran dari atma atau roh dari manusia. Ini pun juga bisa dianggap sebagai konsep trisila. Ya, Pancasila itu 5, terus nanti ada kemudian diperas menjadi trisila, diperas lagi menjadi gotong royong yang menjadi semangat hidup orang Indonesia. Api sulur 3 kalau di sini bisa dimaknai sebagai triloka atau 3 alam yang dilalui oleh manusia. Apa saja? Alam kandungan, alam dunia, alam. Oke, lanjut Bapak. Nah, Sekar Tanjung tadi ya. Sekar Tanjung ini terus kita gambar manusia tidak, tapi kita cari simbolnya apa? Oh, kembang tanjung ini kayak opo ya. Maka kembang tanjung hampir kayak bunga apa? Cengkeh. Seperti ini. Terus simbolnya adalah ini sebuah manifestasi dari fragmen temuan yang ada di Candi Hudok, bahwa di situ ada relief Sri Tanjung. Jika dilihat dari mana filosofi, Tanjung adalah Jarwo Doso. Jarwo Doso itu maknanya ya dari tan dan jung. Tan itu dari kata datan yang berarti tidak, dan jung dari kata munjung yang berarti tumpukan yang sangat tinggi. Sehingga kata datan munjung bisa diartikan sebagai kesederhanaan atau keinginan yang tidak terlalu muluk-muluk. Bahwa kemasyhuran, keterkenalan, sebuah kesuksesan itu diawali dari sebuah hal yang sederhana. Kesederhanaan hidup itu menjadikan kita lebih mulia, gitu. Prapen atau lambang api itu maksudnya adalah tungku pembakaran, di mana orang gedok itu dalam satu arti folklor Joko Pangon itu adalah dimaknai sebagai pandai besi. Maka di gedok sekarang ada pandai besi. Dan kata-kata dok itu yang akhirnya dikatakan sebagai sok nek enek wolak-wali zaman rezekine wong, maka ning kene dijeneng ning gedok. Ini prapen dan lain sebagainya. Bisa juga bahwa sebuah penggambaran kehidupan dan semangat untuk terus bergerak membangun peradaban. Jadi gambar api itu kan semangat kita untuk terus membangun dan bergerak membangun sebuah peradaban manusia.
Lanjut Bapak. Ya, waduh kecil-kecil ya. Makna dengkon Joko Pangon. Jadi ini kenapa kok diribet muncul ini? Itu ada maknanya. Karena ini adalah lidah api bahwa kita itu dalam proses berpikir harus selalu bersemangat. Punjere satu, bunderan di tengah ini. Dan itu melekat pada pikiran. Ya, ini ada maknanya. Berarti kalau ini dibalik ya enggak jadi kan gitu kan. Bahwa awal manusia, awal kita berpikir adalah dari tengah, dari pikir di sini. Bagaimana nanti kita ingin bergerak, kita ingin menjadi apa dan lain sebagainya, terus muter ke sini. Ini semangatnya untuk terus bergerak. Terus ada atasnya, itu kita tutup, ya. Dalam sebuah alur pikir bahwa kita harus selalu bisa melindungi apa yang menjadi apa milik kita, yang menjadi sebuah tujuan hidup. Ya jangan sampai tujuan hidup kita mudah goyah. Ya, itu makna dari udeng, namanya dengkon Joko Pangon. Kalau Pak Sekda Kota Blitar jenengno dengkon, maksudnya adalah udeng blangkon. Karena kalau udeng kan diurai dikalikan ya, karena ini sudah dijahit di sini maka namakan dengkon Joko Pangon. Joko Pangon dari folklor yang di Candi Gedog tadi. Nanti bisa dibaca makna-maknanya. Dilanjut. Nah, ketermanfaatannya ini, dan ini nanti seragam. Jadi pemerintah Kota Blitar dengan SK nomor 4 tahun 2023 bahwa Pemkot dan Kamuk Cyber ada sebuah kerjasama penggunaan motif batik Puspodayono sebagai pakaian jadul identitas Kota Blitar, dan harus dipakai setiap tanggal 1 setiap bulannya. Jadi setiap tanggal 1 ASN seluruh Kota Blitar menggunakan pakaian ini sebagai pakaian identitas. Acara budaya, acara seni, acara apapun itu pakai baju ini. Itu masih seluruh ASN se-Kota Blitar, dan pejabat samping polisi, tentara itu sudah pakai ini. Terus kemudian ada surat edaran wali kota juga tahun 2023 bahwa udeng ini kemanapun pejabat pemerintah Kota Blitar, ya itu sudah dengan surat edaran wali kota, kemanapun dengan pakaian apapun, ya itu harus pakai ini. Yang perempuan nanti pakai apa, kayak selendang kemanapun. Jadi acara keluar kota, ada acara kantor, harus acara resmi pokoknya itu pakai udeng Joko Pangon. Itu ketermanfaatannya. Hal terakhir adalah berbeda tapi satu. Kemarin di acara Jaket Bung Karno yang dihadiri oleh Kepala BPIP, ya, Kepala BPIP pun harus pakai itu udeng Joko Pangon, dan juga slayernya slayer Puspodayono. Perbedaan adalah sebuah keberagaman yang indah di Indonesia, karena tetap Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda itulah yang menyatukan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sementara saya cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada yang ditanyakan karena ini cukup, alhamdulillah. Koyok piye gitu ya. Ya, secara prinsip bahwa pakaian ini adalah menjadi identitas wong Blitar. Ya, menjadi identitas wong Blitar, menjadi sebuah aktivitas dari penggalian dan pekerjaan budaya yang ada di Kota Blitar. Dan poinnya adalah bagaimana nanti kebinekaan yang ada itu bukan menjadi pemecah belah dari kita, tapi bagaimana kebinekaan itu bisa menyatukan kita.
Bagaimana kebinekaan itu bisa memunculkan ide-ide kreatif untuk bisa menjadi orang-orang yang inovatif, ya, dan orang-orang yang kreatif sehingga penuh solutif. Itu saja dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.